introduce myself. I am Nurul Halida Ziarahma with student identification number 19251741. Let's get straight to topic. Hello everyone, today I will present the main reason why a smoke-free campus is very important for our health and learning quality. First, the dangers of smoking to health. Cigarette can damage almost all organs of the body. The harmful substances they contain can trigger various serious diseases such as heart disease, oral cancer, throat and lung disease. Unfortunately, a smoker only enjoys temporary pleasure, but the harm effects are left in old age when various diseases begin to appear. A reading on every cigarette pack, smoking kill you, and it's true. Second, the dangers of passive smoke. People who do not smoke but inhale smoke from others are also at high risk of diseases. Thousands of harmful chemicals are released from the lid end of a cigarette can cause respiratory disorder and lung disease. So, smoking on campus not harm oneself but also those around who are inhaling the smoke. 3. From the perspective of ethics and the learning environment, the campus is a place to seek knowledge, a place where we learn and interact comfortable. Therefore, it's appreciation for us to respect and appreciation to people around us by not smoking in campus area. In academic environment and detrimental to my party, so let us together support a smoke-free campus for the healthy and comfort of everyone. Saya Nurul Halida Ziarahma akan menjelaskan simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa atau tindakan yang terjadi secara berulang, kebiasaan sehari-hari hingga fakta yang tidak berubah sepanjang waktu. Ini termasuk situasi yang bersifat permanen atau telah dianggap sebagian dari realitas umum. Contoh penggunaannya bisa ditemukan dalam kalimat seperti The Earth orbits the Sun. I usually take the bus to work. She lives in Jakarta. Simple present tense adalah suatu bentuk kata kerja paling penting dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang sedang terjadi, kejadian yang biasa terjadi, atau kebenaran umum. Menguasai simple present tense sangatlah penting untuk mengungkapkan rutinitas sehari-hari. Fungsi simple present tense 1. Menjelaskan fakta yang sudah pasti. Kalimat simple present tense berfungsi untuk menjelaskan suatu kebenaran mutlak dan umum yang ada di sekitar. Kemudian, kebenaran ini tidak dapat diganggu-gugat dan menyatakan hal yang konkret. Umumnya, peristiwa ini berhubungan dengan fenomena alam, geografis, ataupun ilmu pengetahuan yang merupakan kebenaran umum. Contohnya, London is the capital of England. 2. Mengekspresikan emosi dan perasaan. Ketika ingin mengekspresikan perasaan seperti rasa bahagia, marah, kecewa, ataupun sedih, dapat diungkapkan melalui kalimat simple present tense. Contohnya, he is angry because someone took his book without asking. 3. Mengungkapkan sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang. Fungsi kalimat simple present tense berikutnya adalah untuk memperlihatkan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari atau juga menunjukkan kebiasaan dan jadwal yang biasa dilakukan berulang-ulang kali. Contohnya, they study English twice a week. Keempat, menjelaskan peristiwa yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Pada kalimat simple present tense ini menjelaskan
acara ataupun kegiatan yang sudah terjadwal dalam waktu dekat. Kemudian umumnya tense ini juga membahas jadwal transportasi seperti my flight of freeze at tonight. Terakhir, memberi perintah. Kalimat simple present tense juga berfungsi untuk menyatakan instruksi ataupun perintah. Oleh karena itu, tidak heran pada kemasan bungkus makanan, instruksi cara memasaknya akan menggunakan simple present tense. Contoh, memberi perintah, don't open the window when it's raining. Berikutnya, ciri-ciri simple present tense. Predikat dalam kalimat simple present tense berikutnya selalu berinfinitif, yaitu verb kata kerja yang bisa digunakan tanpa perlu menggunakan to be pada suatu kalimat tertentu. Contoh simple present tense untuk berinfinitif misalnya khususnya untuk subjek yang terdiri dari orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya mendapat huruf akhiran seperti ini. Pada kalimat simple present tense pada bentuk integratif atau tanya, tambahkan kata do, doesn't untuk kalimat verbal. Kemudian tambahkan to be seperti are, lalu is untuk kalimat non-verbal di depan subjek. Tujuan simple present tense juga bisa menggunakan kalimat menyatakan kalimat negatif. Untuk kalimat simple present tense dengan bentuk negatif, maka tambahkan seperti do not, don't, atau does not, doesn't. Pada kalimat verbal kemudian, tambahkan pada to be untuk kalimat non-verbal di belakang subjek. Jika pada kalimat simple present tense sudah menggunakan kata don't atau does not, maka huruf akhirannya yang seperti ini akan dihilangkan dari kata kerjanya. Contoh kalimat simple present tense dalam rutinitas atau kebiasaan, keterangannya I drink coffee every morning, subjeknya I dan kata kerjanya drink. We study English at night, kata kerjanya study dan subjeknya we. She goes to school by bus, kata kerjanya goes dan subjeknya she. Contoh kalimat simple present tense dalam kebenaran ilmiah atau fakta. Fakta umum seperti contoh berikut. Keterangannya the earth is around. Subjeknya the earth, kata kerjanya is. Fish live in water. Subjeknya fish dan kata kerjanya live. The sky is blue. Subjeknya the sky, kata kerjanya is. Simple present tense juga digunakan untuk kata kerja to be. Is, are untuk mendeskripsikan kondisi atau status. Contoh kalimat simple present tense dengan kata kerja to be, I am a student. Subjeknya I, kata kerjanya kata to be-nya am. They are friends. Subjeknya they, to be-nya are. She is a beautiful, kata kerjanya she. Subjeknya she dan kata to be-nya is. Berikutnya, contoh kalimat simple present tense dalam bentuk tanya. Kalimat tanya dengan to be. Are they happy? Kata kerjanya are. Is she a teacher? Kata kerjanya is. Dan contoh kalimat tanya dengan action verb. Doesn't she play football? Verb utamanya play. Do they at risk? Kata verb utamanya eat. Berikutnya, memberi instruksi atau arahan. Dalam instruksi atau petunjuk terutama yang ditemukan dalam manual, resep ataupun langkah kerja, simple present tense juga digunakan untuk menyampaikan langkah-langkah secara langsung dan tegas. Contoh kalimat, press the button to start the machine. Insert your card and enter the pin. Kalimat ini bersifat cenderung impersonal dan langsung ke inti tindakan. Berikutnya adalah rumus simple present tense. Kalimat positif
rumusnya subject plus verb 1 plus object. Contohnya, he is a teacher, subjeknya he, dan they are friends, subjeknya they. I eat breakfast every morning, subjeknya I. We watch TV at night, subjeknya we. Dan kalimat negatif rumusnya subject plus do, doesn't plus not, verb 1 dan plus object. Contohnya, the book is not interesting. Subjeknya the book, verbnya is not. The cat are not hungry. Subjeknya the cat, verbnya are not. I am not late for class. Subjeknya I dan verbnya I'm not. Dan yang berikutnya adalah kalimat integratif. Rumusnya do, doesn't plus subject plus verb 1 plus object. Contohnya, do you go to the game? Doesn't she live near here? Do they understand the lesson? Penambahan akhiran s atau s. Aturan penambahan s atau s berlaku di kata kerja yang mengikuti subjek he, she, it. Berikut rinciannya, tambahkan s untuk kata kerja biasa seperti he plays guitar. Tambahkan s jika kata kerja bahiran dengan dan ini. She washes the dishes. He goes to school. Jika kata kerjanya berakhiran dengan konsonan y atau min-yes menjadi is. Seperti she study first every week. Namun jika huruf sebelumnya y adalah vokal, cukup tambahkan s. Seperti he plays football. Keterangan waktu. Dalam simple present tense, every plus kata yang menunjukkan waktu yang diawali oleh every biasanya akan diletakkan di akhir kalimat. Contohnya, I eat apple every morning. Sini ada beberapa simple present tense yang seperti always, selalu, usually, biasanya, often, sering, dan sometimes, kadang-kadang. Rarely, seldom, artinya jarang, hardly, hampir tidak pernah, dan never, tidak pernah. Semua adverb of time ini biasanya diletakkan setelah subjek kalimat. Contohnya, he usually comes to class early. Itu saja penjelasan dari saya untuk simple present tense. Terima kasih. See you next time.